Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrim min nuril fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadli wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para asatijah yang saya hormati, ketua pengajian Bapak Asmawi beserta jajarannya, Bapak Ustaz Saiful, Bapak Subagio dan Bapak Mansur, yang saya hormati pula Bapak Ustaz Asmat, Bapak Asril dan juga Bapak Subur, para orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa Bapak Saiful Bait, Mas Warto beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak diberikan anak yang saleh dan salehah, dijauhkan dari segala musibah dan juga bencana. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah melaksanakan salat isya berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan kajian rutinitas. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sallallahu alaihi wasallam, kalau salli ala sayyidina wasallim, gitu ya. Dan jangan panjang wasallam, wasallim pendek semuanya, ya. Saya lanjutkan kajian yang kemarin surah Al-Fajr, bahwa di dalam surah Al-Fajr itu ada 3 kaum yang luar biasa, yang hebat, yang kuat, yang pinter, yang kaya, yang Allah hancurkan. Yang pertama adalah kaum Samud. Allah hancurkan dengan angin yang dahsyat. Ya, gara-gara apa? Gara-gara dia menolak Nabi, Rasul, tidak mau percaya kepada Allah. Ya, akhirnya Allah ajab dengan azab berupa angin yang sangat kencang. Padahal dia itu adanya di mana? Adanya di bukit-bukit di dalam gunung. Yang kedua kaum Ad. Ya, kaum Ad juga sama. Mereka menolak para nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Apa azabnya? Azabnya itu berupa petir yang sangat dahsyat, sehingga telinga-telinga mereka pada pecah saking kencangnya itu petir. Ya, dan yang ketiga adalah Fir'aun beserta bala tentaranya. Ini juga menentang Nabi dan juga Rasul, dan akhirnya Allah tenggelamkan dalam Laut Merah. Tandanya apa? Kesombongan yang manusia miliki itu akhirnya akan Allah adab. Ya, dalam surah Al-Fajr ini, fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Allah akan kirim cemeti adab kepada mereka yang sombong, yang tidak mau menerima ya kepada rasul-rasulnya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu benar-benar mengawasi. Jadi Allah Maha tahu, ya. Yarsudu a'malal ibad fala yaqutuhu minha syai'un liyujaziyahum 'alaiha. Ya. Allah Maha mengetahui hamba-hambanya, siapa yang beramal baik, siapa yang beramal jelek, nggak bakal kelewatan. Makanya Nabi menjelaskan kepada kita
lupakanlah amal baik kita, karena kita belum tentu amal baik kita diterima sama Allah. Maka lupakan. Dan ingat-ingatlah kejelekan kita. Kenapa? Karena kejelekan kita sudah dicatat, tidak akan pernah hilang, pasti akan dibahas. Nah, gitu ya. Jadi orang yang baik, kata Nabi, adalah orang yang selalu melupakan perbuatan baiknya, karena dia yakin atau dia tahu bahwa perbuatan baiknya belum tentu diterima. Makanya dia berusaha untuk selalu berbuat baik lagi. Dan yang kedua, dia selalu mengingat-ingat kejelekannya, karena kejelekannya, dosanya sudah tercatat, tidak akan hilang. Makanya dia selalu apa? Bertobat dan selalu tidak mau mengulanginya lagi. Ya. Fa'ammal insanu al-kafir idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu bil mal wa ghairu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia, orang kafir itu kalau Allah uji dengan kesulitan atau dengan Allah uji dengan kemuliaan, Allah uji dengan banyaknya nikmat dan harta, dia berkata, ya, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Ya, jadi kalau orang kafir itu kalau dikasih harta yang banyak sama Allah, sama Tuhannya, nah, dia berkata Tuhan telah memuliakanku. Ya. Wa amma idza mabtalau faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tapi sebaliknya nih, orang kafir kalau dikasih kesulitan dalam hidupnya, kesempitan dalam rezekinya, dia berkata, Tuhanku menghinaku. Kala, kata Allah, enggak gitu. Ya, kala bukan begitu. Ya. Tidak begitu gimana? Kalau orang dikasih rezeki yang luas, yang banyak, yang gampang, itu bukan tandanya dia dimuliakan sama Allah, bukan. Atau orang yang rezekinya susah, sulit, sempit, itu bukan berarti dihina sama Allah, enggak. Ya kan? Bukan begitu kata Allah. Orang dimuliakan sama Allah itu adalah orang yang mau berbuat baik, keimanannya dan ketakwaannya. Dalam keadaan bagaimanapun dia tetap beriman, dia tetap bertakwa, menjalankan perintah Allah. Mau kaya kek, mau miskin kek, itu yang mulia. Ya, nah kita juga begitu tuh. Makanya manusia kita nih jangan memandang orang dari hartanya, jangan. Bahkan kata Nabi, ya, barang siapa yang memuliakan orang lain karena hartanya, dahaba sulusa dinihi, maka hilang 2/3 agamanya. Nah, jadi kalau kita menghormatin orang gara-gara hartanya, kita cium tangan tunduk di depan dia, kenapa orang kaya? Maka hilang tuh 2/3 agama kita. Nggak boleh, karena orang sama harta itu muliaan orang. Ya. Lalu yang kita muliakan siapa? Karena iman dan takwanya. Orang kaya boleh nggak kita hormati? Boleh, kalau dianya sering nyumbang, sering bantu orang susah. Yang kita hormati bukan hartanya, tapi kebaikan dia yang selalu membantu orang. Kedermawanannya, kebaikannya yang kita hormati, ya kan? Nah, kalau kita memandang orang mulia karena hartanya, kesian dong orang miskin. Kan dia juga nggak mau miskin, ya kan? Jadi kita memandang hina orang yang miskin ya. Ya, makanya yang miskin tidak usah merasa hina di hadapan orang kaya, nggak boleh. Terus berbuat baik, beramal saleh. Ya, jadi jangan merasa rendah di hadapan orang kaya, nggak boleh. Ya, kita harus tetap bangga, ya, harus tetap melakukan perbuatan baik, ya,
sama bos, nggak usah takut-takut. Hormat bukan karena hormat tidak hormat, ya. Tapi kita kalau mau hormat, hormatin karena ya, jabatannya, bukan karena hartanya, ya. Bukan karena harta dia banyak, nggak boleh, ya. Jadi lihatlah orang itu karena kebaikannya. Kan ada ulama mengatakan tegaknya satu negara, berdirinya satu kampung gara-gara 3 hal. Yang pertama, ilmunya para ulama. Jadi negara, kampung akan berdiri tegak, berjalan baik kalau ada ulama yang mau mengamalkan ilmunya, mau menasehati, mau ngajarin, itu kampung aman, negara aman. Yang kedua, kampung akan berdiri tegak, berjalan baik. Yang kedua, kalau pemimpinnya adil. Pemimpinnya adil. Jadi kalau ada pemimpinnya adil, ada ulama yang ngajarin ilmunya, nasihatin para masyarakatnya, mau bilangin para masyarakatnya, ini kampung maju nih, negara akan maju, ya kan? Yang ketiga, orang kaya yang dermawan, orang kaya yang dermawan. Nah, ada 4 ternyata. Yang keempat adalah doanya orang miskin. Jadi orang miskin itu berguna buat kemajuan kampung. Apa? Doa. Makanya kalau ada kampung maju, itu doa orang miskin itu. Jangan doanya orang miskin. Jadi kita bermanfaat, yang semua manusia bermanfaat. Bukan dilihat dari hartanya, kemuliaannya itu. Ya. Jadi jangan merasa hina. Wah, Allah menghina saya nih dengan kesulitan ekonomi. Kalau itu saya nggak mau ke masjid. Gue nggak mau ngaji lagi. Kenapa? Rezeki gue seret mulu. Ya, nggak boleh. Jadi Allah memuliakan orang itu bukan dengan hartanya, tapi dengan ketaatannya, ya kan? Itu. Bal la tukrimuna al-yatim. Bal akan tetapi la tukrimuna al-yatim. Kenapa kamu dihina sama Allah? Karena kamu tidak menghormatin anak yatim, ya kan? Tidak ngasih makan anak yatim gitu. Jadi dihina itu bukan karena hartanya dikit, rezekinya seret, tapi kamunya nggak menghormati anak yatim, nggak nyantunin anak yatim. Wala tahaduna ta'amil miskin, dan kamu nggak beri makan orang miskin. Bukan kamunya miskin, tapi kamunya nggak mau memberi makan orang miskin. Tuh. Jadi kalau kepengen dimuliain sama Allah, hormatin anak yatim. Tuh, kamu bantu anak yatim, kamu tolong anak yatim. Kalau ada yang miskin, kasih makan, tolongin. Nah, nanti dimuliakan sama Allah, ya kan? Nah, dimuliakan sama Allah. Wa ta'kuluna turasa aklan lama. Bahkan kamu itu memakan harta warisan bercampur-campur. Ya kan, kita semuanya dapat warisan kan? Nggak murni, jarang sekarang orang murni yang hartanya hasil kerja sendiri, kayaknya nggak ada ya. Ya saya aja rumah dari peninggalan, tanah dari peninggalan, kontrakan kayaknya jarang orang yang sekarang nih yang kerjanya rajin banget, pergi jam 4 pagi pulang jam 8 malam, kayaknya buat makan doang. Nyicil motor ya. Buat di rumah kayaknya susah, ya kan? Dan itu kadang-kadang harta warisan dari hasil apa? Campuran. Ribut dulu sama abangnya, ribut dulu sama adiknya, ya kan? Dicampur aduk, nggak mengikuti aturan warisan kan? Ilmu paroid jarang yang pakai ilmu paroid, jarang tuh saya dipanggil Ustaz, bapak saya meninggal, terus hitungin dong harta warisannya mau dibagi, kagak ada kayaknya, dibagi masing-masing, ya kan? Makanya pada berantem. Kenapa? Karena nggak pakai ilmu
waris, ya kan? Makanya kata Nabi nanti ilmu yang pertama kali diangkat adalah ilmu faraid. Kenapa? Orang pada kagak mau pakai. Ya kan? Kagak ada orang usah dipanggil gara-gara sering ngitungin. Kedua emang warisnya kagak ada juga kali ya. Apa yang udah hitung katanya, apa yang udah bagi. Iya kali ya. Tapi anehnya ada tuh yang berantem baik. Ya kan? Coba kalau dipakai ilmu waris, dihitung terus nih secara fikih, secara Al-Quran ini udah ada bagiannya. Lu terima, ada ketetapannya ya kan? Tuh. Jadi yang membuat kita jadi dihina sama Allah, yaitu diantaranya lah gara-gara kita makan harta warisan yang bercampur, ya kan? Boleh nggak pakai ilmu faraid? Boleh, asalkan ridho sama ridho. Dan itu pun hadiah semasa hidup orang tuanya yang ngatur. Nih, gua masih hidup, lu yang di sono dan lu yang kecil di sono, yang paling boncot, ya lu dapur lu di pojokan kan gitu. Udah ini gua keputusan gua. Jangan diganggu. Itu namanya hadiah, bukannya waris, ya kan? Tuh. Wa tuhibunal mala hubbah. Terus kenapa kita jadi pelit? Duit udah banyak, nggak mau berkorban, tidak mau bersedekah. Kadang-kadang kita sangat mendewakan harta. Kenapa? Wa tuhibunal mala hubbah. Karena kita sudah terlalu cinta banget sama harta. Jadi harta itu segala-galanya. Udah cinta mati, udah menyatu dengan hati. Jadi sulit untuk dipisahkan. Akhirnya apa? Ya ibadah dinomor duakan. Padahal kita hidup buat ibadah. Yang lainnya apa? Sekedar hiburan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, karena ibadahnya nggak terus menerus, sholatnya diantaranya, maka sambil sholat, selesai sholat dikasih hiburan tuh. Nunggu sholat subuh, nunggu sholat zuhur kan lama tuh. Karena kita ada istilah menunggu adalah pekerjaan yang membosankan, maka dikasih hiburan sama Allah. Apa? Kerjaan, istri, anak, ya kan? Dikasih hiburan tuh sama Allah. Bila lo sambil nungguin sholat zuhur lo kerja, ntar masuk johor kita tinggalin tuh kerjaan kita. Kenapa? Emang ini mah hiburan doang. Johor kita sholat nunggu asar. Nah, sambil menunggu asar dikasih hiburan, kerja lagi kan gitu sampai asar sholat selesai dikasih hiburan lagi, kumpul sama keluarga, anak, istri, kan begitu hiburan. Kita terbalik, yang ditamain apanya? Hiburannya. Kerjaannya ditinggalin, dilalaikan, kan begitu ya. Artinya apa? Kita lebih cinta kepada harta ketimbang daripada kerjaan kita, yaitu ibadah, ya kan? Nah, nanti barulah kita nyesel kapan? Kala, jangan begitu. Idza dukkatil ardu dakkam dakka. Nanti kalau dunia, bumi udah digoncangkan sama Allah dengan goncangan dahsyat kiamat, barulah kita nyesel. Kalau sekarang kita belum, ya kan? Jujilati hatta ya bima kullu bana'in alaiha wayan adima, ya kan? Nanti bumi ini digoncangkan, saking kencengnya itu goncangan, ya bumi sampai terbang. Nanti isinya akan keluar. Udah kalau begitu baru kita pada nyesel itu. Daripada nyesel. Terus apa yang Allah lakukan? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, lalu Allah kirim tuh malaikat pada berbaris. Malaikat pada berbaris, ya. Nah, ngapain tuh? Ya siap-siap tuh nangkepin kita, menyidang kita,
ya kan, menginterogasi kita. Waji'a yauma idin di jahannam, sambil disidang lalu Allah menarik neraka. Jadi kita di sidangnya di dekat neraka. Tuqadu bisab'ina alfa jimanin. Itu neraka ditarik sama 70.000 malaikat, digotong. Ya kan? Wa kullu jiman, setiap kelompok malaikat itu bi'aidi sab'ina alfa malakin. Itu 70 malaikat. Tuh ditarik tuh. Jadi kayak kita ini diinterogasi di kantor polisi. Di belakangnya penjara. Itu yang di penjara digetokin. Sama petugas kan, ada yang digetok, ada yang dijepit sama petugas kan. Nah kita lagi diinterogasi, ya boleh gituin dah. Kan kita begitu kan, ngelihat tuh kita tuh. Jadi kita ngelihat langsung nanti neraka. Orang dibakar, orang disodok, orang digetok, kita ngelihat di neraka. Ya. Yauma idin yatadzakkaru, barulah di situ, ya kan? Baru apa? Kita yatadzakkarul insan ay kafir ma farrata fihi wa anna lahu dzikra. Baru ingat. Ya kan? Baru ingat kepada Allah. Apa katanya? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, kalau begini mah saya waktu hidup pengen ibadah. Pengen ibadah saya nggak mau apa-apa dah, nggak mau kerja, saya bersolat, di sholat emang ngaji. Tuh. Kapan? Ntar kalau gitu udah ngeliat neraka. Kalau sekarang belum, baru dibilangin. Nah dibilangin juga ada yang ada yang enggak, kan gitu. Tergantung keimanannya masing-masing, ya. Jadi udah dilihatin tuh sama malaikat, ya kan? Kita semua orang kafir, apalagi ya laitani qadamtu li hayati, ya Allah, kalau gitu waktu hidup saya kepengen ibadah terus dah. Kenapa? Fa yauma idin la yu'adzibu adzabahu ahad, karena tidak ada siksaan yang paling pedih kecuali di neraka. Kita digetok di dunia sama digetok di akhirat beda apa sama? Sakitnya di mana? Di akhirat, Pak. Api neraka sama api dunia sama? Beda, panasan. Di neraka itu lah kita disodok, digetok, itu beda rasanya, sakitnya lebih parah di sono. Makanya orang-orang kafir pada nyesel, ya Allah, pulangin dah. Bahkan dia kepengen apa? Pengen jadi tanah. Pulangkan saya di dunia, jangan jadi orang, tapi jadi tanah. Kenapa? Karena tanah mah nggak disiksa di akhirat. Biarin saya di dunia diinjak-injak, dipaculin biarin, dikorekin biarin. Yang penting di akhirat nggak disiksa. Kapan itu ngomongnya? Ntar kalau udah ngeliat neraka. Ya, nah kita jangan sampai begitu tuh. Jangan sampai nyesel, kan? Terus apa lagi? Wala yusiku wasaqahu ahad. Kalau saya dulu ibadah di dunia nggak diikat. Kenapa? Karena ikatan di akhirat itu beda dengan ikatan di dunia. Kalau saya ibadah ini nggak diikat nih kayak gini nih, tuh kayak gitu tuh diikat, ikatannya kenceng banget, ya kan? Nggak bakalan lepas, ya. Jadi beda ikatan di akhirat dengan di dunia, sangat beda. Makanya orang kafir wala yusiku wasaqahu ahad. Kalau saya ibadah di dunia, saya nggak bakalan diikat kayak ikatan kayak gini nih, ya kan? Tuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang atau yang aman, adalah jiwa-jiwa orang yang beriman. Nah kalau orang yang beriman bagaimana tuh? Nah itu dipanggil lembut sama Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya kan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, orang-orang yang beriman, yuk sini. Ya, irji'i, pulanglah. Ya, ke Tuhanmu
ya, radhiya yang telah meridhoimu, dan masuklah ke dalam fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang yang beriman dipanggil dengan lembut, ya kayak kita kan, ya. Sama orang yang kadang-kadang kita panggilnya kasaran, tapi kalau sama orang yang baik kita panggilnya baik. Ya, kadang-kadang guru juga begitu, sama murid yang pintar manggilnya baik, yang nakal mah galakan dikit manggilnya kan. Nah begitu pun nanti di akhirat tuh orang kafir mah dipanggilnya kasar, tapi orang yang beriman dipanggilnya dengan lembut sama Allah, ya kan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuk sini yang beriman mah ke dalam surga tuh aman, ya kan. Nah, maka diingatkan dalam surah Al-Fajr ini bahwa nanti ada dua golongan orang yang di dunianya banyak maksiat, dosa, sombong, ya. Jadi ada orang yang maksiat, ada orang yang ibadah. Kalau orang yang ibadah itu kan karena apa? Ada tiga. Satu karena roza, kedua karena khauf, ketiga karena hub. Apa itu roja? Mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan kasih sayangnya Allah. Kita berbuat maksiat, dosa kan banyak nih. Kita yakin kasih sayang Allah lebih banyak. Tetap kita berbuat tobat. Yang kedua karena khauf, takut. Kita jangan sampai berbuat dosa. Kenapa? Takut dengan nerakanya Allah. Tuh, jadi kenapa ada orang ibadah? Karena yang pertama karena roja, mengharapkan ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah. Yang kedua karena takut akan ancaman Allah. Orang kalau nggak takut sama neraka udah bahaya, hidupnya udah blong, kagak ada rem. Jadi minimal kita kalau berbuat maksiat ingat neraka. Yang ketiga karena cinta, rindu kepada Allah. Kenapa dia ibadah? Karena cinta dan rindu kepada Allah. Dan sebaliknya, kenapa orang maksiat? Ada tiga juga. Yang pertama gara-gara apa? Kibrun, sombong. Orang maksiat itu rata-rata ada apa? Sombong, kayak setan. Jangan tuh. Sombong itu disebabkan karena kelebihan yang dia miliki. Entah dia kaya, entah dia pintar, entah dia ganteng dan cantik. Nah ini yang bikin orang jadi maksiat. Yang kedua, orang yang maksiat itu gara-gara rakus. Orang kalau rakus sama dunia, sama harta, dia akan maksiat, menghalalkan berbagai macam cara. Dan yang ketiga, orang yang maksiat itu gara-gara hasad, dengki sama orang lain, iri. Nah, itulah yang menyebabkan orang maksiat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita amalkan di dunia dan akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat nanti di akhirat. Amin. Jangan sebelum saya tutup, ya sudah saya mengimbau nih, saya kepengen raker di bulan ini hari Sabtu itu tanggal 31 masalahnya. 30 tanggal 30 ini pada siap enggak? Kalau enggak ya tanggal 7-nya di bulan Desember. Iya. Tahun baru aja. 30 di bulan ini. Oh, 3 bulan. Akhir bulan ini. Jadi seminggu lagi. Minggu pada hari Minggu ya. Hari Minggu, Sabtu malam Minggu kalau Mendingan Sabtu Minggu. Sabtu Minggu aja. Ini pada setuju enggak? Tanggal tua sih. Enggak ngapa-ngapa. Pegawai udah gajian. Ongkos doang, transport doang. Pila udah disiapin, makan udah disiapin, ya paling ongkos bisa nebeng-nebeng dah. Iya. Satu motor berdua, kalau mobil ya gratis, kalau punya mobil, ya kan? Cuman sebelum kita raker, kepengen saya bentuk dari panitia raker. Ini saya tunjuk PRT ya, ketua rakernya. Bukan Amir, Dit. Ya, Bang Amir ya, dia pengen jadi bawahan itu, pengen disuruh-suruh katanya. Dia kalau nyuruh nggak mau, pengen disuruh dia katanya. Kita kata Bang Amir, gue pengen disuruh, kalau gue nyuruh nggak mau gitu katanya. Jadi PRT ada yang nyuruh itu, ya kan? Jadi sebelum kita raker, kita ada pra-raker dulu di sini. Ntar di sana tinggal palu, maksudnya gitu. Nah, jadi sebenarnya kita jangan rapat mulu, maksudnya begitu. Sedikit rapat, banyak santainya, maksud saya begitu. Nah, jadi saya serahkan nanti kepada panitia raker, ya rakernya singkat-singkat aja dah.
Nanti program kerjanya jelas, siap kita laksanakan. Demi apa? Menjalankan, memakmurkan masjid kita. Mudah-mudahan masjid itu tambah makmur, tambah ramai, kan imbasan kampung kita juga tambah berkah. Amin. Apalagi karena masjid banyak ya, ada yang mau ngebiayain dan nih, yang kan mau ngebagusin, mau gedein, ya kan. Nah, jangan masjid doang gede bagus tapi kepengurusannya nggak jalan, sayang, ya kan. Yang bagus mah pengurusnya yang aktif, jalan. Masjid mah apa adanya kan begitu. Jadi jangan masjid doang yang dibagusin, tapi kepengurusannya yang diaktifkan untuk melakukan masjid, gitu ya. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan buat donatur, buat masjid kita, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, baik dari mana saja, dari jamaah kita semuanya kita doakan yang ngasih sumbangan buat masjid, Allah mudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, keluarganya dilindungi dari musibah bencana, dan juga kita yang ngisinya Allah mudahkan untuk mengisikannya, untuk memakmurkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah selanjutnya kita bacakan juga buat saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita yang sedang sakit, jemaah kita. Allah angkat penyakitnya sesuai Pak Sahadi. Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti semula. Kalau belum sembuh, Allah kasih kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang merawatnya, yang punya kesulitan hidup. Allah mudahkan dalam menjalankan hidupnya. Allah berikan solusi dari segala masalahnya. Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang belum dapat kerjaan, Allah kasih kerjaan yang bermanfaat. Yang belum punya pasangan hidup, Allah kasih pasangan hidup yang baik. Yang sudah kerjaannya, Allah berkahi kerjaannya, usahanya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang belum berangkat haji, Allah kasih kesempatan buat haji dan umroh. Yang sudah haji dan umroh, Allah haji dan umrohnya makbul dan makbul. Dan juga yang belum punya keluarga, Allah berikan pasangan hidup yang baik. Yang sudah ada jadikan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, keturunan yang banyak, yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nanti sebelum kita pulang mungkin saya serahkan kepada panitia nanti praknya kapan kalau bisa ya secepatnya gitu. Atau minggu depan kita prak, minggu depannya kita baru berangkat gitu, gimana dah. Dan sekian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.